dan sekaligus melanjutkan dengan Tuan Guru kita pembacaan kitab Al-Haji. Dan selanjutnya acara yang keempat itu sambutan oleh Ketua Majelis Taklim Asyhadu Syafiyah Kebetulan Al-Fakir. Kemudian yang kelima Ma'idul Hasanah oleh Tuan Guru Kiai Maulana Kamal Yusuf. Dan yang keenam sambutan oleh Bapak Wakil Gubernur DKI yakni Bapak Haji Rizal Patria. Ketujuh penyerahan bingkisan kepada guru dan pengurus majelis taklim dan kedalaman pemberian bantuan untuk Idul Adha bulan suci Ramadan, yaitu secara simbolis kepada masjid-masjid yang tergabung dalam Syiratul Syafiyah itu berjumlah 19 masjid muslimah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Imam Satria. 9 pembacaan yang kemudian ijazah khusus kepada para jemaah oleh Tuan Guru kita Kiai Maulana Kamal Yusuf, dan yang separuh yaitu doa penutup dan ramah-ramah. Inilah susunan acara yang kita akan laksanakan. Mari kita lanjutkan dengan tahlilan yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Tafadhol masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang kita hormati Bapak Gubernur, kita pada tahlilan singkat saja karena guru kita Muhammad saudara-saudara. وزد عافية
kami ingin menyampaikan tentang masalah kronologi majelis taklim, yaitu berdiri tahun 2005. Hal ini untuk diketahui oleh Bapak Wakil beserta jajarannya bahwa usia majelis taklim ini sudah sampai 15 tahun. Kronologinya adalah di saat Tuan Guru Almarhum Kiai Haji Syafii Haddani beliau wafat, seminggu kemudian kami pengurus majelis taklim mengadakan musyawarah dengan para ulama dan tokoh masyarakat yang ada di daerah Kemayoran ini. Nah, ternyata kata sepakat untuk tidak padam obor yang telah dicontohkan oleh Tuan Guru tersebut, maka kami segera ambil tindakan untuk mengadakan tindak lanjut majelis taklim yang dibawa pimpinan oleh Almarhum Kiai Haji Syafii Haddani. Pada saat itu kegiatan hanya dari masjid masing-masing yang ada di wilayah Kemayoran ini. Namun setelah kami bermusyawarah, alangkah baiknya kita satukan, yaitu masjid dan musala yang ingin bergabung dengan majelis taklim. Nah, setelah kata sepakat, kemudian kami bersilaturahmi ke keluarga muallim menjelaskan tentang keinginan orang Kemayoran untuk menyambutkan majelis taklim. Ternyata alhamdulillah mantu muallim Haji Hamdi merestui, bahkan beliau memberikan nama itu Asyaratul Syafi'iyah. Karena yang pertama adalah Asyaratul Syafi'iyah Mustaqim di Kemayoran, yang kedua Asyariah yaitu Cakung, yang ketiga yaitu Kemayoran. Alhamdulillah, adapun rutinitasnya adalah yaitu pada hari Senin ba'da subuh salat berjamaah dengan kitab-kitab klasik yang kita ingin menghidupkan kembali ulama-ulama salafus saleh yang telah memberikan contoh kepada kita semua. Makanya di saat bermusyawarah kita apa yang harus kita kaji, timbul di situ ide-ide Al-Fakir dan teman-teman. Alhamdulillah sepakat dengan kajian kitab setiap minggu berbeda. Termasuk pada hari ini adalah kitab Al-Majid, yaitu tentang masalah tauhid. Yang kedua yaitu kitab Kasyifatus Saja, sarah daripada Safinatun Najah. Kemudian yang ketiga itu fikih, yang ketiga Nasoihud Diniyah, yaitu masalah tauhid. Yang keempat Mizanul Kubro, yakni tentang masalah ikhtilaf ulama mazahibul arba'ah. Alhamdulillah, dengan tidak terasa bergulirnya waktu, nah sehingga kini sudah sampai usia 15 tahun. Adapun sebagaimana contoh tapak tilas Tuan Guru kita, setiap tawakufan bukan saja kata sambutan, tetapi tidak menghilangkan untuk kebiasaan beliau sebelum sambutan diadakan pengkajian kitab yang hari ini kebetulan Fathul Majid, untuk memudahkan para tolabah menulis dengan catatan Syawal. Artinya kata beliau, supaya kita panjang umur, nanti bulan Syawal kita laksanakan kembali. Itu pesan beliau. Nah, sehingga tapak tilas beliau benar-benar kami perhatikan dan kami ikuti, karena kita ingin bahwa al ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah merupakan pewaris Nabi. Siapa lagi kalau bukan kita yang menindaklanjuti daripada perjuangan para ulama setelah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, suasana enggak peduli hujan ataupun dalam kondisi panas, kami bergabung 19 tetap duduk bersimpuh di masjid ke masjid, baik masjid daerah Kemayoran Barat maupun Timur, dan termasuk Masjid Al-Majid yang merupakan pendaftaran yang terakhir. Ini pun masih banyak yang ingin melamar tentang ingin bergabung. Dengan keinginan kami adalah menemboki Ahlus Sunnah wal Jamaah sehubungan dengan timbulnya tentang ikhtilaf, timbulnya tentang aliran-aliran baik sekulerisme, liberalisme maupun terorisme. Tentunya kami berkeinginan supaya hal ini bisa dibendung oleh daerah Kemayoran, jangan sampai terjadi. Makanya kami berusaha maksimal. Alhamdulillah
ternyata dapat restu dari Tuan Guru maupun keluarga besar daripada Al-Maghfurah Kiai Haji Syafi'i Hazami sampai saat ini. Alhamdulillah Tuan Guru kita sudah datang, yang tentunya sambutan nanti Bapak Wakil Gubernur nanti setelah pengkajian kitab Fathul Majid. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Itulah sekilas tentang masalah kronologi sejarah masalah berdirinya Majelis Taklim Gabungan Asyiratus Safiyah ketiga. Bapak Hamdi. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, langsung saja kita serahkan pembacaan kitab Fathul Majid kepada Tuan Guru, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf. Falyatafaddal mashkura. Yang membawa kitab segera dibuka. الفاتحة بأن الله يوصل ثوابها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المسجد المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين
ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. الصفة التاسعة الواجبة له تعالى العلم، وهو صفة له تعالى أزلية موجودة قائمة بذاته تعالى ينكشف له بها، أي بتلك الصفة كل معلوم، أي ما من شأنه أن يعلم. قال السحيمي: والصواب إسقاط هذا التفسير لأنه يقتضي أنه تعالى لا يعلم الأشياء كلها بالفعل، مع أنه تعالى يعلمها بالفعل. Intaha. Sifat yang ke-9 yang wajib bagi Allah Ta'ala adalah ilmu, yakni mengetahui. Wa huwa sifatun lahu ta'ala, dia adalah sifat yang ada bagi Allah Ta'ala, azaliyatun, yang tidak ada permulaan, maujudatun, ada pada zatnya, qaimatun, lagi berdiri dengan zatnya, yankashifu lahu biha, menjadi nyata, menjadi terbuka bagi Allah Ta'ala, biha, bitilka sifati, dengan sifat itu, kullu ma'lumin, tiap-tiap yang diketahui, ayma min sya'nihi ayyu'lama, yaitu yakni ma min sya'nihi, yang
keadaannya itu diketahui. Qala Suhaimi, berkata Syekh Suhaimi, was-shawabu, dan yang benar, isqatu hadza tafsiri, menggugurkan tafsir ini, li'annahu yaqtadi, karena bahwasanya menghukumkan atau memberi faham, annahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala tidak mengetahui akan sesuatu sekaliannya, bil fi'li, dengan fi'il, dengan pelaksanaan, ma'a annahu ta'ala, serta bahwasanya Allah Ta'ala ya'lamuha bil fi'li, mengetahui akan segala sesuatu dengan fi'il. Intaha. Wallahu a'lam. Kita adalah mempelajari sifat yang wajib bagi Allah. Wajib di sini tidak boleh tidak ada, mesti ada. Jadi sifat ini wajib ada bagi Allah. Yang kedua, sifat ilmu bagi Allah azaliyatun, tidak ada permulaan. Yang ketiga, qaimatun bidzatihi, sifat itu berdiri atau ada pada zatnya. Sampai ulama menggambarkan, kalau nanti kita lihat zat Allah, kita akan lihat sifat ilmunya pada zatnya. Jadi bukan hanya makulan makna, bukan hanya difaham makna, tapi mewujud sifat itu benar-benar ada pada zat Allah, sehingga kalau nanti Allah takdirkan kita melihat zat Allah, kita akan lihat sifat ilmunya ada pada zat Allah. Itu adalah yang dikatakan qaimatun bidzatihi. Jadi sifat itu benar-benar berdiri, benar ada pada zat Allah. Kalau nanti kita melihat zat Allah, kita lihat sifat ilmunya. Seperti sifat kudrat, iradat, kita lihat kudratnya Allah, kita lihat sifat iradahnya Allah. Itu maknanya qaimatun. Dan yang keempat, maknanya ilmu yankasifu, terbuka, jelas bagi Allah dekat sifat ilmunya semua yang diketahui, segala yang diketahui. Karena yang Allah tahu, yang segala yang Allah tahu tiga. Pertama adalah apa-apa yang wajib. Kedua, apa-apa yang mustahil. Ketiga, apa-apa yang jaiz. Jadi semua yang wajib Allah tahu dengan jelas, terang, terbuka. Apa-apa yang mustahil Allah tahu dengan jelas, terang, terbuka. Apa-apa yang jaiz Allah tahu dengan terang, terbuka. Enggak ada yang Allah enggak tahu. Makanya As-Suhaimi mengatakan enggak perlu ditafsirkan dengan ayyu ulama, ay min man fi sya'nihi ayyu ulama. Jadi Allah tahu dengan jelas itu apa yang perlu diketahui atau yang keadaannya diketahui, enggak perlu tafsir itu. Karena kalau ada tafsir itu berarti ada yang Allah enggak tahu. Jadi cukup
Allah tahu dengan jelas segala sesuatu yang diketahui Allah, segala sesuatu yang ada, yaitu 3 sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Nah, sifat yang wajib ini seperti zat Allah dan seluruh sifatnya. Allah tahu zatnya. La ya'lamu dzatahu illallah. Tidak ada yang tahu zat Allah melainkan Allah. Kedua, Allah tahu sifatnya. Seluruh sifat Allah, Allah tahu. Karena sifat Allah ada yang tafsil, ada yang mujmal. Yang tafsil terperinci. Yang ada di sini Allah tahu sifat wujudnya, Allah tahu sifat baqa'nya, Allah tahu sifat qidamnya. Seluruh sifat itu Allah tahu dengan jelas, enggak ada yang Allah enggak tahu. Jadi yang wajib zat Allah, Allah tahu dengan jelas. Makanya la ya'lamu dzatahu illallah. Enggak ada yang tahu zat Allah melainkan Allah. Yang kedua, sifatnya. Sifat Allah ada yang tafsil, yang disebut satu persatu, ada yang mujmal, global. Semua sifat kesempurnaan itu adalah sifat Allah. Semua sifat kesempurnaan sifat Allah, nggak bisa dihitung. Segala kesempurnaan sifat Allah. Nah, ini Allah tahu sifatnya dan Allah tahu zatnya. Ini yang namanya Allah tahu yang wajib. Yang kedua, Allah tahu yang mustahil. Yang Allah firmankan dalam Quran, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di antara yang Allah kasih tahu tentang yang mustahil, lam yalid, Allah mustahil melahirkan. Allah mustahil dilahirkan. Allah mustahil punya sekutu, baik istri, teman, saingan. Mustahil Allah punya saingan, punya sekutu. Ini yang mustahil. Mustahil Allah ada permulaan, mustahil Allah ada penghabisan, mustahil Allah bertempat. Semua sifat yang mustahil Allah tahu. Makanya kalau kita ingin mengenal sifat yang mustahil, bacalah firman Allah. Karena Allah yang kasih tahu apa yang mustahil bagi Allah. Nah, yang ketiga adalah yang jaiz. Allah tahu segala yang jaiz. Bahasa lain, jaiz artinya mungkin. Segala yang mungkin Allah tahu. Yang bisa diadakan, bisa ditidakkan namanya mungkin. Jadi Allah tahu apa yang mungkin di alam ini. Yang kita lihat, langit itu mungkin, bumi itu mungkin, manusia itu mungkin, apa yang kita dengar itu mungkin. Semua selain Allah dan sifatnya itu mungkin. Kullu ma siwallah fahuwa mumkinun. Yang selain dari Allah, Allah itu adalah mungkin, jaiz, bisa ada, bisa tidak. Nah, ini sementara yang kita baca di dalam sifat ilmu. Jadi kesimpulannya Allah punya sifat ilmu, artinya Allah tahu. Artinya tahu Allah, semua yang ada di alam jelas bagi Allah. Nggak ada yang nggak jelas. Ayo kita contohkan. Kita tahu kita punya rambut. Tahu, saya punya rambut, tahu. Tapi ketika ditanya ada berapa rambut kita, nggak tahu kita. Kita ditanya yang putih berapa, yang hitam berapa, nggak tahu. Kita ditanya sudah berapa lembar rambut yang terpotong,
yang copot, yang tercabut, berapa lembar yang baru numbuh, kita nggak tahu. Nah, Allah tahu rambut kita ini semuanya, yang baru numbuh, yang sudah tercabut, yang putih, yang hitam, semuanya nggak ada yang Allah nggak tahu. Bahasa tauhid namanya ala wajhil ihatah. Allah tahu secara menyeluruh, nggak ada yang Allah nggak tahu. Contoh kedua, kita ini setiap hari makan 1 suap, 2 suap, 1 piring. Nah, kita makan, kita suap nasi kita. Ditanya, berapa butir yang kamu suap? Kita nggak tahu. Berapa butir di piringmu? Kita nggak tahu. Tapi semua Allah tahu. Kamu sudah makan 1 suap sekian, 1 piring sekian, 1 bakul sekian, satu persatu Allah tahu. Nggak ada yang Allah nggak tahu. Itu namanya ilmu Allah ala wajhil ihatah. Ilmunya Allah menyeluruh, nggak ada yang Allah nggak tahu. Nah, ini yang wajib kita tanamkan di hati, bahwa Allah Maha tahu segala yang wajib, segala yang mustahil, segala yang jaiz. Sehingga satu saat inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Kepada kamilah kamu kembali, mereka kembali kepada kamilah hisab yang diperhitungkan perbuatannya. Nih, ini ilmu. Makanya di mana kita ada Allah tahu. Kapanpun kita ada Allah tahu. Apapun yang kita kerjakan Allah tahu. Yang kita ngomong Allah tahu. Nggak ada yang Allah nggak tahu. Nah, di sini kita disuruh supaya berhati-hati dalam bicara, dalam berbuat, dalam melakukan apapun, karena Allah tahu. Kalau Allah tahu, bakal dibalas Allah Subhanahu wa taala. Saya kira inilah makna ilmu. Jadi kita wajib percaya Allah Maha tahu. Nah, sifat taunya Allah namanya sifat yang wajib. Enggak boleh enggak ada, mesti ada. Kedua, sifat taunya Allah enggak ada permulaan. Jadi enggak ada permulaan Allah baru tahu, enggak ada. Kalau manusia pas lahir enggak tahu apa-apa. Udah berapa tahun baru tahu. Itu permulaan namanya. Allah ilmunya enggak ada permulaan, azaliyatun, tidak ada permulaan. Yang ketiga, ilmunya Allah ini inkisaf, terang, nyata, jelas apa saja bagi Allah, nggak ada yang Allah nggak tahu. Yang keempat, ilmunya Allah ini ada pada zatnya, qaimatun bidzatihi. Jadi sampai ulama gambarkan, kalau kita ini nanti melihat Allah zatnya, akan kita lihat ilmu ada pada zatnya, kudrat ada pada zatnya. Itu makna qaimatun. Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca ini menambahkan kehati-hatian kita dalam berbuat, dan menambahkan bahwa kita akan selalu kembali kepada Allah untuk kita mohon supaya diampunkan dosa kita, diterima amal kita, dan sehingga Allah tahu dosa kita diampunin, dan Allah tahu amal kita diberikan pahala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di situ. Demikianlah hadirin yang Allah, usai sudah seperti kesimpulan yang baik kita adalah benar-benar berserah Allah, harus waspada, hati-hati di dalam segala hal, baik perkataan maupun tindakan. Bukan kita semua, karena Allah mengetahui, dan Allah sekaligus akan membalas apapun yang kita perbuat dalam dunia yang lain. Itulah kesimpulannya. Lalu mari kita mohon pada Tuhan Guru sekedar pencerahan dalam menyongsong bulan suci Ramadan, dan sekaligus pembekalan untuk jamaah khususnya maupun para hadirin sekalian semuanya. Saya tafadhol dan lanjutkan dengan kata sambutan Bapak Wakil Gubernur. Kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala jalla jalaluh wa nafa'ana bitilawatihi wa tadabburihi wa tafahumihi, amin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang sangat kita cintai dan muliakan Bapak Wakil Gubernur, yang alhamdulillah beliau berkesempatan datang di tengah-tengah pengajian kita. Semoga beliau dikasih keberkahan, dikasih kekuatan untuk memimpin warga Jakarta bersama Pak Anies Baswedan. Yang kedua, kepada seluruh staf Pak Wagub, saya ucapkan selamat datang di pengajian kita. Mudah-mudahan ini merupakan satu pencerahan buat saya pribadi, buat yang hadir, untuk selalu memperteguh iman kita, memperteguh Islam kita, memperindah akhlak kita. Karena dengan iman, Islam dan akhlak yang baik, itu sebagai bentengan kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'a fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai orang yang beriman, alaikum, hendaklah kamu selalu memperbaiki dirimu, memperbaiki iman kita, memperbaiki Islam kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki akhlak kita. Apa hikmahnya? La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak akan membahayakan kamu, enggak akan menyusahkan kamu kalau iman, Islam dan akhlak sudah bagus oleh orang dhalla yang akan bikin sesat kita. Ilallahi marji'ukum jami'a, kepada Allah lah kembali kamu semua. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, Allah akan kasih tahu apa yang kamu kerjakan di dunia ini. Jadi kalau orang Islamnya udah kuat, imannya udah teguh, akhlaknya udah bagus, nggak pengaruh lingkungan yang buruk pun, nggak pengaruh orang yang pengen nyoba nyesetin, insya Allah nggak pengaruh. Karena ibaratnya kayak ikan yang ada dalam lautan, setiap hari dia terendam air asin, terkena air asin. Tapi kalau kita angkat ikan, kita bakar nggak asin. Tapi kalau kita coba ikan mati taruh di air, lalu kita angkat, tentu akan asin. Kenapa? Dia di air sepanjang hidup, karena di air itu selamanya hidup. Di air terus setiap hari hidup. Nah, kehidupan ini yang menolak asin. Nah, gitu kalau kita iman kita hidup, Islam kita hidup, akhlak kita hidup, insya Allah lingkungan nggak akan pengaruh. Nah, makanya alaikum anfusakum, kata Allah, lazimkan perbaiki iman dan Islam kita dan akhlak kita. Ini tujuan kita datang ke pengajian, untuk perbaikin iman, Islam dan juga akhlak kita. Yang ketiga, insya Allah kemungkinan tanggal 13 Maret kita akan ada di 1 Ramadan, ya. Tapi Sya'bannya 29. Ini perlu ada ru'yat dengan tinggi bulan 4,50, hampir 5 derajat. Ini perlu ru'yat. Jadi kalau ada ru'yat kelihatan bulan 1 Ramadan, kita puasa.
tidak kelihatan, ini tentu pemerintah tidak akan mengumumkan. Nah, insya Allah tanggal 13 Ramadan kita akan kedatangan bulan suci Ramadan yang dikatakan oleh Nabi, qad adzallakum syahrun azimun mubarak. Sudah datang di tengah kamu bulan yang besar, azim yang besar, mubarak yang penuh keberkahan. Di mana di bulan itu faradha fihi siyamahu, Allah wajibkan kita puasa. Wa nadaba fihi qiyamahu, disunahkan kita menghidupkan malamnya dengan ibadah. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, di bulan Ramadan ada satu malam yang kalau kita ibadah pada malam itu dikasih pahala dengan 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Nah, bulan Qadar ini antara tanggal 21 sampai 30 kebanyakan ulama. Antara 20 30. Ada yang mengambil 21, 23, 25, 27. Di situ ada malam Qadar. Nah, disitulah kita disuruh meningkatkan ibadah kita, keikhlasan kita, taat kita. Kalau kita ibadah di malam Qadar, Allah akan berikan pahala seperti kita ibadah 1000 bulan. Dan kata Nabi dalam hadis itu, man fattara shaiman kana lahu maghfiratan. Siapa yang di bulan puasa memberi makan, memberi buka orang puasa, dosanya diampunkan. Dan Allah berikan pahala orang yang puasa itu. Dan Allah berikan dia pahala seperti bebasin budak. Itu nilai orang yang ibadah di bulan Ramadan. Bahkan dikatakan man taqarraba fihi khaslatan minal khairi kaman adda faridatan fima siwahu. Kalau kita mengerjakan ibadah sunnah di Ramadan, ditulis sama juga fardu. Kita zikir sunnah sama juga zikir fardu. Sedekah sunnah sama juga sedekah yang fardu. Kita nolong orang yang sunnah sama juga nolong orang yang fardu. Pahala sunnah di bulan Ramadan itu diberikan fardu. Wa man adda faridatan kaman adda sab'ina faridatan fima siwa. Siapa yang kerjakan satu fardu di bulan Ramadan, salat fardu, zakat fardu, dibalas dengan 70 kali lipat. Inilah diantara kebesaran Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita menyambut dengan hati yang gembira, semangat iman, semangat Islam, semangat untuk mendekatkan diri pada Allah, sehingga apa yang Nabi janjikan dapat kita peroleh nanti pada bulan Ramadan. Saya kira sekedar ini sebagai dorongan sambutan bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan pengajian selama setahun mendapatkan ilmu yang manfaat, bisa kita amalkan bersama. Dan saya mohon maaf bila ada kekurangan, kehilafan dalam pengajian ini, mohon dimaafkan supaya kita masuk Ramadan dalam keadaan tidak ada sangkut paut kesalahan antara kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Guru yang telah memberikan pencerahan sebagai pembahasan suci Ramadan dan sekali lagi memberikan dorongan buat kita semua. Begitu pun Al-Fakir yang memberikan dorongan pada para jamaah faladah untuk menuju sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW. Asyhadu an asratan yaumal qiyamah rajulun akana idunya tarakatuh. Yang paling menyesal manusia di akhirat adalah orang yang bisa ngaji, tahu ada pengajian tapi gak mau. Itu pesan Rasulullah. Makanya supaya kita tidak masuk orang menyesal kemudian nanti untuk berbantu, insyaAllah mudah-mudahan lebih semangat dengan semangat. Insya Allah dan kita doakan untuk berbantu. Saya
didampingi oleh pengurus pusat dari Bapak Hamdi. Oleh karena itu setelah sambutan beliau akan 4 orang ini maju ke depan untuk menerima bingkisan dari Wakil Gubernur. Terima kasih kepada Bapak. Hari ini kita berada pada tanggal 15 Syawal ini proses kemudian yang akan kurang lebih 15 hari lagi insyaallah kita akan mengawali ibadah puasa bulan suci Ramadan dan sudah menjadi tradisi menjelang ibadah bulan suci Ramadan majelis taklim kelompok pengajian termasuk taklim mulai melakukan penutupan sementara segala yang ketiga Maret tahun 10 atau sudah berakhir selama masa pengajian bersalin bukan tentu sudah banyak ilmu agama yang telah seperti pengajian Al-Quran, berbagai tausiah dari para ulama, guru dan pengasuh termasuk yang berada pada Rasulullah SAW sabda dalam Al-Quran karena sesungguhnya kita datang pada hari kiamat sebagai syafaat pada hadis lain Nabi Muhammad sabda sebaik-baik yang kalian adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkan riwayat Al-Bukhari. Terang lagi kalau jatuh di singkat hati dan Rabu Ramadan. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pemberian bingkisan kepada 5 orang, pertama tuan guru kita yang menjadi pengacara masjid dan saya Ismail Ali beserta pengurus Majelis Alim Gabungan Asyraf Setiap Pusat Bapak Hamdi dan bendahara Majelis Alim yaitu Bapak Abdul Hadi dan Ketua Majelis Alim Asyraf sendiri. Kami mohon dengan hormat untuk maju ke depan. Didampingi oleh Bapak Haji Ketua beserta Bapak Imam, yaitu untuk mendampingi pemberian bingkisan dari acara Bapak Ketua.
Silakan bicara ini pimpinan ada sesuatu yang bisa kita lakukan ini. Demikianlah dari jawaban Allah, yaitu bantuan dari Bapak untuk para pengurus majelis taklim. Adapun yang kedua yaitu simbolis untuk para pengurus masjid yang ada dalam lingkungan 9 masjid Asyaratus Sofia dengan alamat kami akan nanti ke depan, yaitu pertama Masjid At-Taqwa, Masjid At-Taqwa, Masjid At-Taqwa, yang kedua Masjid Tambah Haji Nurdin, yang ketiga yaitu Masjid Al-Majid, Masjid Al-Majid, kemudian yang keempat Masjid Haji Sabri, Masjid Haji Sabri, yang kelima Masjid Al-Istiqomah. Haji Global ya, silakan. Adapun pemberian simbolis ini langsung dari rasa Bapak Wakil Gubernur yang berisikan nanti insyaallah akan bisa dibaca dan dilihat dalam yaitu map yang telah disediakan oleh panitia. Kami persilakan kepada Bapak Wakil Gubernur untuk menyerahkan secara simbolis 5 masjid. Adapun nanti pembagian takjilnya yaitu baik kurma maupun air mineral berkhusus masing-masing masjid dan alat untuk cuci tangan dan masker. Insyaallah nanti pada waktunya kami sebagai pengurus masjid yaitu akan membagikan ke masjid masing-masing sebanyak 19 masjid. Demikianlah hadirin yang Allah. Kami ucapkan terima kasih ini jasa Allah khusus Bapak Wakil Gubernur yang telah memberikan kesempatan dan sekaligus memberikan bingkisan dari untuk pengurus majelis taklim maupun seluruh masjid yang tergabung di dalam 19 masjid yaitu di daerah Kemayoran. Yang tentunya kami ucapkan jazakumullah khairan hanya Allah juga yang akan membalas kebaikan dari bangsa Bapak Wakil Gubernur beserta jajarannya, dan insyaallah nanti jamaah masing-masing dapat sahur, jangan pulang dulu, dapat sahur masing-masing jamaah yang akhir kata dari Bapak Haji Al-Fatihah. Sekali lagi kami persilakan Bapak Haji nanti kami mohon untuk Wakil Gubernur untuk duduk sejenak. Pak Wakil Gubernur untuk duduk karena kita akan mendapatkan ijazah dari Tuan Guru tentang pendidikan ya, bacaan-bacaan zikir di saat istilahnya sebelum omah. Kami persilakan kepada Tuan Guru untuk menyampaikan dan sekaligus menyematkan tentang masalah itu ijazah dari Tuan Guru. Saya terima. Boleh dimulai, Bang.
Ya, udah boleh dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para asatidzah, para guru, bapak wagub, dan para thalabah sekalian, alhamdulillah, setiap kita menutup pengajian biasanya ada satu ijazah wirid. Kebetulan ini saya dapat langsung dari Guru Jai Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, wirid yang namanya At-Tariqah Ats-Tsamaniyah, dibaca setiap ba'da subuh dan ba'da asar. Yang pertama adalah membaca istighfar, astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim, dibaca 100 kali. Yang kedua, la ilaha illallah, dibaca 166 kali. Yang ketiga, Allah Allah Allah, dibaca 66 kali. Yang keempat, bacanya hu. Ini dikatakan zikrun napas, zikir ikutin napas. Jadi ambil napas dulu, hu. Ini saya dapat dari ijazah dari Ki Sarwani Abdan. Ini zikir napas namanya, hu, ambil napas. Nah, ini zikir napas ini dibaca 77 kali. Kemudian baca selawat, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dibaca 100 kali. Lalu Al-Fatihah ila hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wat tabi'in, khususan ila ruhi Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ibrahim Al-Khulwati, wa Syekh Muhammad Abdul Karim As-Sammani Al-Madani, wa Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, wa Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, wa Syekh Zainuddin As-Sumbawi, wa Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari Al-Makki, wa Syekh Muhammad Sarwani Abdan ya Al-Banjari, wa Syekh Muhammad Amin Muhammad Amin Al-Badali. Ini sebetulnya lakop ya, tambahin Syekh Abi Muhammad Amin Al-Badali. Abi ini anaknya Guru Jai. Jadi ada tambahan wa Abi Muhammad ya Amin Al-Badali. Siapa? Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Ini yang kita kenal namanya Guru Jai. Ini saya dapat langsung dari Guru Jai ya. Nah, lalu kita baca Fatihah.
Kemudian kita baca doa, summa yad'u, Allahumma khtim bi khatimati sa'adah. Ya Allah, akhiri saya dengan akhir yang beruntung. Waj'alna minal ladzina lahum husna wa ziyadah. Waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Jadikan kami di antara orang yang mendapatkan surga, husna surga, wa ziyadah mendapatkan tambahan. Ini tafsirnya tambahan, lihat kepada Allah, memandang an-nadhra ila wajhillah. Jadi jadikan kami orang yang dapat husna surga wa ziyadah, bisa melihat zat Allah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dzis syafaati wa alihi wa sahbihi dzis siyadah. Nah, dibaca Fatihah sekali. Nah, setelah itu baca doanya, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma ighfir, ya Allah ampuni bagi umat Nabi Muhammad, dan berikan rahmah umat Nabi Muhammad, dan berikan ustur, tutupan dari penjagaan dari umat Nabi Muhammad, wajbur, dan berikan ujbur, kesempurnaan bagi umat Nabi Muhammad. Nah ini di bawah ajastu akhil karim, nanti tulis namanya masing-masing. Saja ijazahkan kepada saudara saya yang mulia, namanya siapa? Tulis nama ente masing-masing. Kama ajazani Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Ya. Nafa'anallah bihi. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat dengan ijazah ini, wa iyyahu, akan dia, dan kama nafa'a bihi syaikhu masyayikhihi wa masyayikhi bijahi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Ajastukum. Coba ajastukum. Ya. Saya kira semua tinggal diamalkan, mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabillatul ijazah. Ya, alhamdulillah. Insyaallah barokah. Yang bisa ijazah juga nih. Ya, sama. Subuh sampai asar ya. Iya. Kepada kita semua, sumber daripada dulunya utamanya di kami ucapkan mudah-mudahan ini manfaat bagi kita semua. Amin. Ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum acara pertama kita tutup dengan zikir tauhid supaya terkabul bersyukur. ألا بذكر الله تطمئن القلوب